Iya, sambil kita menunggu, narasumber kita untuk, bisa hadir bersama-sama sama kita, sebelumnya perkenalkan dulu saya Donna Herliana, perwakilan dari Pemprov Aplikasi, Berniaga Kelapa Sawit yang malam ini akan memandu kelas agribisnis kita, bersama dengan narasumber kita. Oh ya, ini sudah join lagi Pak Fahrulnya. Teman-teman di sini yang sekiranya, mau share webinar ini untuk teman-teman yang sama-sama bergerak di industri kelapa sawit, boleh di-share juga karena kelas ini gratis dan bisa diikuti siapa saja. Jadi kalau mau berbagi ilmu bareng-bareng, belajar bareng-bareng, sama kita juga lagi belajar juga ya seputar agribisnis kelapa sawit ini. Jadi boleh di-share, ajak teman-temannya untuk ikutan webinar kelas agribisnis pada malam hari ini. Dan kita akan rutin adakan kelas agribisnis ini dengan tema yang berbeda-beda di setiap hari Kamis jam 7.30. Oke, Pak Fahru sudah ada di sini? Ya, Bu. Oh, Ya, sudah Bu. ada di sini. Baik, halo selamat malam Pak Fahru. Malam, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sharing bareng kita ya malam ini ya Pak. Ya, Bu. Iya, jadi saya Donna, perwakilan dari aplikasi PPM yang akan memandu acara kelas agribisnis malam ini Oke, siap, Bu. dengan narasumber Bapak Fahru sendiri ya. Nanti kita akan Iya. sharing-sharing. Pak Fahru kalau mau memperkenalkan diri silahkan. Kebetulan di sini sudah banyak teman-teman yang join. Oke, malam, Bu. Selamat malam Malam ya semua. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahru Riza. Saya asli dari Medan. Saya lulusan dari Stipak dan alhamdulillah sudah pengalaman kerja di kebun selama kurang lebih 15 tahun. Wah, lama sekali ya, Iya, cukup Bu. lama. Oke, sekarang domisili di Medan juga Pak? Medan, Bu. Di Medan juga ya. Mm-mm. Baik, kalau gitu. Ya, ngomong-ngomong malam ini kita akan sharing seputar strategi perawatan berkala pada tanaman kelapa sawit ya, Pak. Iya, Bu. Kebetulan ini untuk materinya sudah disiapkan juga sama Pak Fahru sendiri. Hmm. Selama ini gimana Pak kesehariannya dengan kelapa sawit itu di bagian apa? Kalau saya umumnya di auditor, Bu, monitoring evaluasi, melihat produksi dan perawatan tanaman secara khusus gitu. Oh, oke oke, baik-baik. Mhm, Saya sambil mempersiapkan materinya ya, Pak. mhm, ya, Bu. Pada kondisi populasi tinggi sangat berperan menyulut kebakaran, menyerap unsur hara yang diberikan dari aplikasi pemupukan itu bisa diambil semalalang, menghambat pertumbuhan tanaman utama karena mengeluarkan zat racun penghambat pada kelapa sawit. Gulma di piringan pada TBM itu mengurangi kompetisi unsur hara, pertumbuhan akar dan air karena akar halus tanaman masih berada sekitar piringan. Pada TBM dan TM mempermudah kontrol untuk pemupukan. Pada TM mengurangi kompetisi unsur hara dan memudahkan pengutipan berondolan. Nah ini Bu, Pak, ini sebelum adanya cemis piringan dan ini sudah ada cemis piringan. Jadi nampak di sini lalangnya itu yang di sekitar piringan itu sudah mati akibat semprot cemis piringan yang dibuat pada racun secara sistemik ataupun kontak. Dan ini yang sebelahnya ini yang after ini artinya piringan yang sudah dibersihkan secara kimiawi. Nah ini Bu, Pak, ini sebenarnya piringan yang ideal untuk tanaman kelapa sawit. Jadi nampak di piringan ini bersih. Jadi tujuan piringan ini bersih, satu kita bisa melihat pokok ini sudah masak atau belum, karena kan akan jatuh berondolan ke bawah. Yang kedua itu pengutipan berondolan, jadi sekitaran piring ini, supaya jangan ada losis nanti di lapangan. Karena untuk ke berondolan itu kandungan minyaknya juga banyak, Bu, Pak, selain yang ada di TBS itu. Yang ketiga itu untuk fungsinya itu untuk memudahkan pemupukan. Inilah Bu, setelah kita lakukan namanya cemis ataupun perawatan manual yang ada di lapangan kelapa sawit.
Tujuan pengendalian gulma, 1. Mengurangi kompetensi hara pertumbuhan air dan sinar matahari. Mempermudah kontrol dari satu gawangan ke gawangan yang lain. Menekan populasi hama terutama pada TBM. Pengendalian manual itu bisa digaruk piringan manual itu khusus pada TBM, Bu, Pak. Tarik goloran pada kelapa sawit. Dongkel anak kayu pada tumbuhan pengganggu di gawangan. Lanjut, Bu, yang di bawah untuk fotonya. Nah, ini gambaran untuk gawangan yang baik di kelapa sawit. Ini kalau yang dari sini ini kalau yang di sini disebut pasar pikul atau gawangan hidup. Yang sebelahnya ini gawangan mati. Jadi fungsinya untuk merawat di jalan gawangan hidup ini supaya mempermudah buah keluar masuk ke TPH. Jadi makanya gulma yang sekitaran di piringan di gawangan hidup ini harus memang dibasmi. Kalau terlalu banyak nanti gawangan manualnya itu akan mempersulit pemanen mengeluarkan buah. Atau TBS nanti keluar buah ke sana pun payah. Itu berondol yang tinggal di gawangan hidup, kita nggak tahu kalau misalkan gawangan itu tebal ataupun lebat gitu. Nah, ini gawangan mati. Gawangan mati ini nggak boleh dimatikan karena banyak keuntungannya gitu. Karena taruh pelepah kita nanti di situ, apalagi masa TBM. TBM ini kan nggak boleh dibasmi karena itu akan memudah untuk mendapatkan unsur hara dari tanaman kacangan seperti mukunu, tiata. Nah, ini gawangan mati, Bu. Banyak keuntungannya. Jadi pelepah nanti kalau misalkan sudah TM, pelepah yang ditunas sesudah nanti panen itu nanti taruh di gawangan mati. Dan itu akan bisa bentuk letter U atau bisa memanjang, bisa letter L gitu. Metode mekanik ini sebenarnya yang paling besar biayanya. Tapi saya buat aja lah di sini menggunakan rotary accelerator atau peralatan mekanis sederhana untuk menggunakan alat berat. Untuk menekan perguruan gulma secara fisik ini kalau memang gulmanya itu sudah lebat dan banyak yang gulmanya akar keras gitu, Bu. Kemudian metode pengendalian kimia merupakan pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida. Herbisida ini adalah material atau bahan yang digunakan di pertanian untuk memberantas dan menekan pertumbuhan gulma. Herbisida itu bisa ada yang sistem kontak, sistem sistemik. Pengendalian kimia itu keuntungannya 1, skala pengendalian lebih luas. 2, pengerjaan lebih cepat. 3, berbagai jenis gulma. Yang 4, dapat diaplikasi pada setiap keadaan. Tenaga lebih sedikit. Efek pengendalian lebih lama. Jenis pengendalian kimia di lapangan. Semprot alang itu biasa kalau di perusahaan komersil itu ada di piringan, pasar rintis dan TPH serta gawangan. Kalau kami sebutnya CPT, Circle Pack TPH. Semprot gawangan di piringan, biasa rintis. Semprot gulma di gawangan. Oles gulma berkayu di gawangan. Yang kelima, pengendalian jenis gulma lain di gawangan seperti pisang, liar, keladi dan liar dan bambu. Rotasi pengendalian gulma itu dilihat dari 1, umur tanaman. 2, jenis gulma yang ada di lapangan. Yang ketiga, jenis herbisida yang digunakan, apa itu sistem kontak ataupun sistemik. Yang 4, jenis tanaman dan kerapatan gulma. Jenis tanahnya itu, tanahnya kayak mana? Tanah mineral, tanah berpasir, tanah gambut, atau tanah yang lainnya. Kerapatan gulma itu maksudnya adalah banyaknya gulma yang ada di lapangan, lebat atau tidaknya. Keadaan iklim. Sebaiknya kalau memang kita mau semprot itu jangan dalam keadaan hujan. Nanti kalau kita keadaan hujan, herbisidanya akan tercuci. Jadi nggak bisa efektif kena ke gulmanya, Bu, Pak. Nah, ini rotasinya, Bu, Pak. Nah, mana bisa Ibu lihat, kalau TBM itu di bawah baru tanam itu manualnya 6 kali.
kimia 6 kali. Ini dari perusahaan ya Bu ya, diaplikasikan boleh gitu. TBM 2 itu piringan, kalau TBM 1 1:8, artinya setiap 8 baris terdapat 1 pasar rintis, itu yang akan dimasuki atau mengecek di TBM-nya. Rotasi 6 kali, TBM 2 6 kali dengan pasar rintis 1/4, TBM 3 itu 4 kali, kimiawi, pasar rintisnya 2:1. Kalau ada TM, itu sama seperti TBM 3, 4 kali dengan pasar rintisnya 2:1. Piringan juga sama seperti itu di TM 3. Ini pengendalian gulma di gawangan. Bisa secara manual, gongkel anak kayu. Ini rotasinya Bu, gitu. Kalau kimiawi dia 4 kali, karena dia TBM kan itu tanaman kacangan itu lebat Bu, di setiap gawangan itu, Pak. TBM 23 manual 1 kali, sama kimiawi 4 kali. TM1 semprotnya 4 kali, dan TM1 lebih dari 4 tahun itu 3 kali. Jadi dalam 1 tahun itu bisa 3 kali aplikasi untuk dalam kimiawinya. Nah, ini penyakit Gaudoderma. Penyakit Gaudoderma ini paling sering di tanaman kelapa sawit. Gejalanya itu kalau pada TBM daunnya kuning, kemudian mengering dari pelepah bawah sampai ke kepala atas. Pembusukan pangkal batang, tanaman mudah mengering dan mati, tubuh buah jarang ditemukan pada pangkal batang. Gejala pada tanaman TM atau tanaman menghasilkan, daunnya kuning, menguning, pucat dan diikuti dengan akumulasi daun tombak. Yang kedua, pada pangkal batang, di tengah kelapa sawit mengalami pembusukan. Tanaman kelapa sawit yang terserang berat dengan daun-daunnya, tubuhnya mengering akan patah membentuk struktur seperti sarung. Tanaman kelapa sawit tiba-tiba tumbang dan bagian bawahnya telah membusuk. Nah, inilah Bu contohnya. Cara pengendaliannya itu sampai sekarang memang belum ditemukan obatnya apa gitu. Tapi kita cara pengendaliannya sih kita bisa melihat kalau misalkan sudah ada tanda-tanda seperti itu, bisa kita lakukan dengan mengasih marfu atau belerang gitu ya. Pengendalian fotosintesis dilakukan pertumbuhan membuka batang-batang menggunakan tanah. Terus ini dilakukan untuk menghindari serangan biospora pada batang kelapa sawit dengan pertumbuhan pada pangkal batang produksi bisa berpanjang 2 tahun. Prosedur teknis yang dilakukan untuk mengumpulkan dan membakar bagian infeksi untuk mengurangi sumber infeksi. Pembuatan parit dengan segerik belerang atau introduksi Trichoderma sp di sekitar tanaman yang juga sakit dapat membantu mengurangi kontak antar akar yang sehat dengan akar tanaman yang sakit. Itu aja Bu dari saya penyampaiannya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ya terima kasih. Terima kasih untuk penjelasannya, Pak Fahru. Mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan atau bisa juga ketik di kolom komentar. Tapi sebelum itu, saya juga mau nanya-nanya sedikit nih, Pak, seputar yang tadi sudah dijelaskan. Kalau dari yang tadi Bapak jelasin, kira-kira macam gulma yang menyerang pohon kelapa sawit ini tuh apa aja sih, Pak? Gulma banyak Bu, gulma pakisan, gulma tekian. Paling banyak itu gulma pakisan Bu. Paling banyaknya gimana Pak? Paling banyak itu gulma pakisan, pakis-pakis Oh, gitu. untuk treatmentnya sendiri seperti apa Pak? Apakah setiap gulma-gulma yang berbeda ini treatmentnya juga berbeda? Kalau dosisnya itu udah dari R&D pabrik Bu. Kita cuma aplikasikannya aja di lapangan gitu. Oh, baik. Dosisnya Kira-kira sudah dari pabrik. gitu. Kira-kira ada waktu-waktu khusus atau waktu tertentu nggak sih Pak, kapan dia menyerangnya? Apakah berdasarkan musim atau seperti apa? Maksudnya apakah kalau musim hujan ini lebih rentan atau bagaimana Pak?
Gini Bu, itu kalau racun, Mhm, racun itu ada kontak dan ada sistemik. Kalau sistemik, kalau kontak kita kasihkan sekarang, mhm. efeknya ke sekarang nampak Bu, gitu. Nggak nyampe seminggu dia akan menguning gitu, rumputnya ataupun gulmanya. Tapi juga akan cepat tumbuh dia. Oh, oke. Tapi kalau kita pakai yang sistemik, itu memang agak lama prosesnya sekitar 3 hari sampai seminggu. Itu pun tergantung panasnya dari cuaca. Jadi itu nanti akan tumbuhnya sekitar 2 sampai 3 bulan. Oh, Makanya baik. rotasi dalam 1 tahun itu Heeh. sebulan se satu se sebulan 3 bulan sekali baru bisa diaplikasikan. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Mhm. Oke, kalau dari, apa, tadi di slide terakhir sempat ada penjelasan juga ya, Pak, soal, Ganoderma. Apakah Mhm. berpengaruh juga, pada masa panen untuk pohon-pohon yang, sudah terkena Ganoderma itu, Pak? Kalau sebenarnya Ganoderma ini paling besar pengaruhnya, Bu. Kalau dibilang inilah penyakit yang Oh, paling berbahaya di kelapa sawit. oh, Sebenarnya ada oke. lagi penyakit yang paling berbahaya itu Mirasmius namanya. Mhm. Itu disebut busuk pangkal juga, busuk pelepah, bukan busuk pangkal, busuk pelepah. Oh, sepelepah-pelepahnya Tuh. dia kena ya? Ya karena dia tuh rotasi panennya itu terlambat gitu. Jadi Mhm. mengakibatkan buah tuh busuk, timbulnya spora. Spora itu Mhm. yang akan menyerang batang gitu. Oh, Ataupun pelepah sawit. Jadi kalau ada Ganoderma ataupun Mirasmius ini, mhm, dia rentan itu kena angin gitu. Jadi kalau ada kena angin ataupun binatang atau burung, mhm, misalkan dia berpijak satu pokok yang udah kena Ganoderma, mhm. dia pijak ke pokok yang lain itu bisa terindikasi dia kena Ganoderma gitu ataupun Mirasmius. Oke, oke, oke. Pak, ini kebetulan ada yang tanya di kolom Hmm. komentar dari Pak Deddy Nugroho, pakai racun biru atau kuning, Pak? Yang mana itu? Oke, boleh Pak Deddy Nugroho kalau mau open mic, menanyakan langsung silahkan, Pak. Pak Deddy, untuk rumput ilalang, Pak, katanya. Oh, kok ilalang itu tergantung Bapak. Bapak mau semprotnya itu pakai sistemik atau kontak gitu. Mhm, mhm. Kalau misalkan lebat kali dia, kalau Bapak mau pengen panjang racunnya dan efeknya pun panjang, pakai yang Mhm. sistemik, Pak, gitu. Itu Roundup, Clean Up, Roundup gitu. Tapi kalau Oh, pengen cepat mati, cepat tumbuhnya, ya pakai kontak, paraquat gitu. Dia bahan aktifnya paraquat. heeh, heeh. Pak, boleh dijelaskan, Pak, sistem dan kontak itu apa? Oke, sistemik itu gini Bu, sistemik itu racun yang kena Mhm, di tanaman kelapa sawit itu, mhm. dia membutuhkan waktu untuk sampai ke akarnya, sampai ke batang ataupun ke akarnya, tapi nggak akar bawah ya Bu ya, Oke, akar berapa atas lama, Pak, saja dan waktunya? seminggu baru nampak Bu kalau sistemik itu Seminggu. kuning gitu. Mhm. Baik. Kalau kontak itu dia 3 hari atau 2 hari nampak, karena di depan rumah saya ini kan lalang Bu, gitu kan, ada lalang juga, ada rumput kan. Jadi Oh, saya kalibrasi, kalau kami bilang orang perkebunan itu kalibrasi gitu Bu ya. mhm, mhm, mhm. Kalibrasi itu tanaman di depan ini lalang, saya Mhm, belikan itu Roundup sama mhm, Matador. Matador itu kan yang kontak, Bu. Tuh, mhm. jadi saya coba yang Matador cepet. 2 hari dia memang Oh, udah nampak, nggak nyampe 2 hari pun udah nampak, udah menguning dia gitu. mhm, mhm. Tapi cepat dia tumbuhnya, sebulan nggak nyampe sebulan udah hijau lagi dia lalangnya. Tapi begitu saya kasih Roundup, cuaca panas gitu kan, Mhm. dia nampaknya tuh 3 atau sampai 4 hari udah mulai menguning, tapi sedikit menguningnya, tapi udah seminggu lebih baru nampak Mhm. menguning semua gitu. dua Oh, bulan itu baru mati gitu Bu. Itu yang bedanya sama kontak. oke, oke, oke. Oke, oke. Mudah-mudahan cukup menjawab ya, Pak Deddy. Ini ada pertanyaan lanjutan, Pak. Lebih baik semprot daripada babat ya, Pak? Semprot ya? Iya. Semprot ya? Kalau babat itu dia pada dongkel anak kayu Bu. Misalkan di gawangan mati atau gawangan manual gitu. Di gawangan hidup gitu. Itu memang harus didongkel gitu Bu. Ada beberapa gulma yang nggak bisa kita racun, dia memang berbatang keras. Mhm, Itulah yang saya mhm. bilang tadi seperti keladi ataupun Mhm. pisangan yang tebal-tebal batangnya itu nggak bisa disemprot, itu memang harus dibabat. Gitu. Oh, memang berarti treatment-nya berbeda-beda ya, Pak? Beda, dia tengok Mhm. gulmanya Bu di lapangan. Makanya kita tengok dulu ke lapangan, kita tengok jenis-jenisnya. Oh dia jenisnya apa? Kalau misalkan rumputnya tipis gitu, kita semprot aja.
Oke, pakai oke. Kipsol 15 liter gitu kan, gitu. Heeh, heeh. Tapi kalau dia memang tebal pula dia gulmanya, nggak bisa lah Bu, kita pakai Mawang Babat gitu. Ya memang harus dibabat ya. Berarti memang ada Iya, plus minusnya dan treatmentnya iya, berbeda-beda sesuai dengan kondisinya ya Pak. iya Bu. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab ya Pak Didi Nugroho. Jika ada pertanyaan lanjutan, boleh ditanyakan lagi untuk teman-teman yang lain juga jika ada pertanyaan seputar perawatannya boleh di apa komen di kolom chatnya boleh, mau open mic juga boleh. Gitu. Nah, tadi Pak Fahru bilang soal penyemprotan herbisida jangan pas hujan gitu ya. Ada Mhm, waktu tertentu yang direkomendasikan nggak Pak? Maksudnya selain memang jangan sampai jangan pada saat hujan gitu. Apakah ada rekomendasi mhm, waktu lain yang lebih mhm. efektif? Kalau waktu dari jam 9 pagi Bu, sebenarnya matahari udah naik, nah itu bagus disemprot gitu. Oke, jadi memang pada saat matahari ada ya, kan ada beberapa Iya, triwak yang jangan sampai mhm, pada saat terkena matahari. Tapi kalau ini justru iya, pada saat matahari sudah masuk ya? iya, iya. Beda sama pupuk, kalau pupuk dia kan memang harus hujan dulu baru dia Ya, diaplikasikan. iya, Mmm, iya, iya, betul, betul. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi kira-kira dari teman-teman yang ada di sini? Atau kalau misalkan mau nanya lebih lanjut, misalkan nanti pertanyaannya baru ada ketika melihat di lapangan nih tanaman sawitnya seperti apa, gitu kita juga kebetulan ada uh, grup WhatsApp yang bisa tanya jawab di sana. Kita ada grup komunitasnya juga untuk bisa sharing-sharing seputar perawatan, penanaman, dan industri kelapa sawit. Nanti akan kita share di kolom chat link untuk join grup WhatsApp-nya. Ini ada yang angkat tangan dari Pak Rizky Niko Sayuti, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Dona ya. Saya pengen tanya ini dengan Bang Paru, ya, terkait dengan ini Bang, penanganan yang mhm, paling efektif terhadap, apa tadi, gulma ya, tentang gulma itu yang mhm, paling mhm, efektifnya mhm, seperti apa Bang? Ataukah proses pembabatan atau dengan menggunakan herbisida atau pestisida seperti itu ya? Karena kan kita mengingat, kita perlu juga unsur hara tanah gitu kan, seperti itu. Itu yang paling mhm, efektifnya sebenarnya yang mana dan paling efisien gitu untuk, tetap menjaga, unsur hara dari tanah tersebut gitu, seperti itu sih Bang, kurang lebih. mhm. Jadi gini Bang, oke, makasih Pak, siapa, Pak Reski ya. Jadi kalau misalkan Miko kita Bang, hah? Apa? Miko Bang, Miko. Oh iya, 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 sorry, 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 sorry. Bang Miko. Gana. Nah, jadi gini Pak, kalau yang soal Bapak tanya babat ataupun cemis itu sebenarnya sama Pak treatment-nya gitu. Tadi kan saya udah bilang juga kan, kalau misal sama Ibu tadi, mungkin saya ulang lagi ya. Jadi kalau misalkan dia babat, itu kalau Bapak babat itu tanaman ataupun gulma yang keras Pak. Contohnya misalkan kayak keladi, keladi apa pisangan, ataupun macam apa sih saya lupa saya di lapangan itu apa. Dan itu nggak bisa disemprot Pak, gitu. Itu memang harus dibabat. Yang disemprot itu ya seperti misal pupuk kecil-kecilan, pakisan, itu bisa disemprot Pak. Halo? Halo, Iya halo. Bang, iya Bang. Heeh. Heeh. Jadi kalau misalkan Bapak nih di masa tanaman kelapa sawitnya TBM, itu kacangan itu Bapak nanti babatnya itu sekitar piringan aja Pak, gitu. Jangan Bapak babat semua, nanti nggak dapat lah nanti. Terjadi erosi Pak nanti Pak, karena kasihan tanaman kelapa sawit masih TBM kan. Mhm, oke, oke. Sip. Mhm. Pada Berarti kalau dasarnya itu untuk harus dilihat di lapangan Pak, gitu. Di lapangan dulu Bapak cek dulu kan. Misalkan, oh ini lapangan ini ada dia yang keras-keras, itu harus dibabat Pak. Jadi nggak bisa disemprot gitu, atau bisa sebenarnya sih bisa, itu dioles, ataupun kita masukkan dalam satu akar gitu, pakai pakai treatment ditusuk gitu. Cuman kalau saya pernah pengalaman di kebun nggak pernah ada seperti itu Pak. mmm, berarti tergantung jenis tanaman apa yang mau kita basmi ya, seperti itu ya, Bang, ya? Iya iya Pak, betul. Bapak harus lihat dulu gulmanya di lapangan. Itu kerapatan gulmanya juga Bapak harus lihat gitu. Kalau memang dia terlalu rame, ya Bapak semprot aja. Karena kan kalau pakai gulma nanti kan otomatis kan nggak sampai ke akar Pak, gitu dia.
Mungkin satu lagi nih Bang kan, mungkin kalau Hmm. kita di kebun ya Bang gitu kan, kita kan Hmm. proses pemupukan mungkin kadang nggak pas di piringan area sawit kan, kayak kita buang di Hmm. tempat gawangan seperti itu. Apakah itu juga mempengaruhi kualitas gini, jadi unsur pupuk tadi akan berkurang tidak gitu ketika ada gulma, tapi kita tebar di pupuk itu di sekitaran gulma tadi gitu Bang, untuk tanaman sawit. Apa Karena tahun tanam berapa, Bang? Tahun tanam berapa, Bapak? kalau umur tanaman mungkin udah ada sekitar 15 tahun gitu tanamannya Bang. Jadi udah Oh. kayak udah besar gitu, maksudnya udah fiber 1 lah, egraan fiber 1 gitu. Hmm. Jadi gini Pak, kalau di aplikasi pupuk itu makin tua tanaman itu dia sebenarnya paling bagus di gawangan mati Pak, nggak di piringan lagi karena akarnya udah tua Pak. Iya, heeh. Makanya itu ketika Hmm. kan gulmanya kan rata-rata kan di ini masih ada rumput-rumputnya gitu ya, kayak gulma itu di Hmm. piringan mati itu tadi gitu kan Bang. Ya piringan mati ya bahasanya, Hmm. yang nggak di area sawit. Nah Hmm. itu apakah itu mempengaruhi unsur pupuknya jadi berkurang atau gimana zatnya? Jadi kayak nggak nggak sepenuhnya untuk sawit gitu, malah kebantu untuk gulmanya gitu. Itu gimana itu? Hmm. Jadi gini Pak, sebelum Bapak mengaplikasi pupuk, itu kan Bapak mesti lihat piringannya dulu. Ya. Bapak kalau memang piringannya sudah banyak gulma, ya disarankan Bapak semprot dulu gulmanya di piringan itu. Nanti kalau Bapak kasih aplikasi pupuk di sana, sementara gulma juga masih ada, itu perebutan unsur hara Pak. Jadi bukan sawitnya yang subur, ya gulmanya yang subur gitu Pak. Iya. Oke, 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 paham sih. Tapi kalau di gawangan ini Bang, tumpuan pelepah itu Bang gimana? Apakah itu juga Nggak apa-apa, lebih lebih bagus, lebih bagus? bagus. Lebih bagus di situ Bagus, berarti karena ya? itu ada pupuk unsur K di pelepah itu. Oh, oke, siap. Mungkin itu aja sih Bang yang untuk malam ini. Hmm. Makasih ya Bang. Yuk Pak. Baik, terima Sama. kasih Mas Miko untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan jawaban dari Pak Fahru cukup jelas dan menjawab pertanyaannya tadi ya. Hmm. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti boleh klik yang gambar tangan ini jika mau bertanya biar saya buka. Pak, sembari Hmm. nunggu pertanyaan yang lain, saya juga mau nanya. Boleh dijelasin nggak Pak, kalau tadi saya sempat lihat di slide-nya itu Bapak ya, di PPT-nya itu ada cara pengendalian untuk penyakit Ganoderma. Ini ada upaya pengendalian kultur teknis dan pengendalian upaya pengendalian hayati. Boleh Hmm. dijelasin nggak sih Pak bedanya kedua itu apa? Kalau kultur teknis itu dia udah teknis di lapangan Bu, tentang buat korek karet di sekitaran di kelapa sawit, kita tahu Mm-mm, marfu atau belerang. mm-mm. Kalau pengendalian hayati itu bisa dari inang-inang ataupun tumbuhan itu yang tidak bisa membuat Ganoderma itu bertumbuh gitu Bu. Oh, baik. Hmm. Baik, sedangkan untuk yang pengendalian hayati, Kalau hayati saya kurang apa juga Bu. Saya selama saya di lapangan itu saya hanya memakai secara kultur teknis gitu, pembuatan oh, marfu memang fokusnya gitu. di situ ya. Ya, karena saya pernah di lapangan, waktu auditor di lapangan saya tengok orang di Mm-mm, R&D ya Bu ya, R&D ya. mm-mm. R&D itu artinya kan research and development Research ya. ya. Jadi orang itu memang membuat itu secara teknis ataupun secara di lapangan, membuat Oh, karet, oke. membuat ini membuat marfu atau belerang atau trichoderma gitu. Sebenarnya kalau sekarang udah ada perkembangan baru untuk Ganoderma ya, Mm-mm. itu dari bibitnya itu kita kasih pupuk ataupun cairan. Jadi nanti dia bibitnya sudah besar, itu nanti dia nggak akan rentan dia kena Ganoderma. Itu ada Bu sekarang treatmentnya seperti itu. Memang Oh, biaya oke. memang besar. Gitu. Oke, oke. Oke. Nah, ini tadi ada yang raise hand dari Pak Fendi ya? Ya, Halo? iya. Halo. Ya, tadi ada yang mau bertanya juga. Boleh langsung di open mic aja, Pak. Dari Pak, siapa tadi ya kalau nggak salah, Pak Fendi? Oke, Pak, kalau saya pernah dengar Mm-mm. katanya terlalu banyak penggunaan bahan kimia ini juga sebenarnya kurang baik. Nah, kira-kira ada saran nggak, Pak?
untuk pengendalian hama ini secara alaminya itu seperti apa sih? Atau sebenarnya yang saya dengar itu benar gak sih mitos atau gimana Pak? Soal penggunaan bahan kimia itu? Kalau Ibu bicara hama gitu kan, jadi itu sebenarnya hama itu nggak usah kita sebenarnya kalau tahu kita nggak usah pakai bahan secara kimia juga bisa. Itu ada tanaman yang tidak disukai oleh hama, seperti Tornera subulata, bunga kuku sembilan gitu. Banyak perusahaan kompost itu udah pakai itu Bu di depan blok mereka. Jadi tanaman itu yang tidak disukai oleh seperti ulat api, ulat kantong gitu Bu. Oke. Ya, juga ada kita nanti pelihara predator juga itu ada. Nanti saya untuk sesi berikutnya nanti saya akan kasih tahu Bu. Oke. Predatornya apa yang untuk hama ulat api itu gitu. Jadi tingkat serangan ulat api itu berapa persen? Tingkat serangan ulat api itu paling Oh, ganas itu sekitar 85% produksi akan hilang Bu. 85%, cukup banyak juga ya Iya, Pak? 70 sampai 80%. Karena pernah saya dulu di kebun gitu Bu ya. Luas Heeh. kebun itu sekitar 30 hektar. Itu yang kena serangan ulat kantong ya, ulat kantong itu Heeh. sama ulat api sekitar 20 hektar. Oh, Itu lumayan tinggal banyak lidi juga Bu, ya. batang kelapa tinggal lidi. Jadi untuk Tinggal lidi. kedepannya itu, jadi untuk dapatkan produksinya itu, jadi kita butuh 1,5 tahun lagi gitu. Nasib panennya seperti apa Pak kalau udah seperti itu? Ya panennya dapat itu aja Bu. Nanti untuk mendapatkan buah kedepannya kan untuk kan susah karena kan sawit ini kan dapurnya itu daun Bu, gitu. Oh ya, Pelepah. sedangkan Jadi daunnya kalau aja tadi sisa tinggal lidinya aja ya. tinggal lidi. Jadi udah dikalibrasi di lapangan itu memang sekitar 19 hektar itu udah tinggal lidi Bu. Oke. Dan Dan itu yang perlu lain satu itu setengah. udah iya, jadi berikutnya nanti saya akan jelaskan kayak mana pertumbuhan kelapa sawit itu Bu dari mulai bakal bunga gitu, buah sampai berondolan. Iya. Mm-mm. Ya, cukup kebayang sih untuk penjelasannya tadi Pak. Oke, dari teman-teman masih ada pertanyaan lagi kah? Kalau tidak, mungkin kalau dari saya sebenarnya beberapa pertanyaan tadi sudah terjawab Pak. Jadi memang Ya, sebenarnya juga penasaran sama-sama belajar juga ya Pak seputar industri sawit iya ini Bu. gitu. Saya juga masih belajar Bu. Iya, tentang perawatannya juga gitu. Kayaknya cukup kompleks juga untuk kita-kita yang baru memulai gitu ya. Iya. Mungkin di sini boleh sharing juga teman-teman di sini sudah berapa lama di industri kelapa sawit dan kalau misalkan sekiranya ada kendala-kendala boleh di-sharing-sharing sama kita. Kebetulan kita juga ada grup untuk bisa tanya jawab seputar kendala-kendala di lapangan. Jadi nanti boleh kalau misalkan teman-teman yang sudah join di grupnya ada di link grupnya itu ada di kolom chat, kolom komentar di Google Meet ini. Boleh diklik aja untuk join. Kalau misalkan ada kendala nanti boleh difotokan ke kita gitu kan. Nanti kita bisa sambungan kepada ahlinya. Gitu. Dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi kah? Kita masih punya waktu sebentar lagi. Kalau masih ada pertanyaan, monggo. Silahkan. Oke, kalau sekiranya tidak ada. Oh, masih ada dari Mas Miko masih mau bertanya. Silahkan Mas Miko, Bang Miko. Siapa nih kita manggilnya? Miko aja Mbak. Miko aja, baik. Oke deh, Bang Karlu, Miko kan saya lihat nih Ya. tanaman di kebun rumah gitu kan, itu Mm-mm. pelepahnya kuning, terus dia akan apa Bang, kayak patah gitu setelah kayak pupusnya itu patah gitu Bang, patah di atas gitu. Jadi TBS-nya jadi kecil dia Bang gitu. Itu nanganinya gimana itu Bang kira-kira? Karena kan kayak pupuk kami juga udah gitu kan. Cuman dia kayak nggak bisa mekar itu pelepahnya gitu Bang. Oh gitu. Dia Oke. kuning terus nanti patah, setelah itu kering dia Bang gitu. Daun tombaknya muncul ke atas nggak, Pak? Enggak, dia sampai kayak cuman itunya aja, kayak yang mau bakalan jadi pelepahnya itu kayak pupusnya itu aja yang muncul ke atas. Teman ketika nanti udah jadi pelepah dia akan Oh. tumbang akan patah dia gitu. Itu banyak di kebun gitu kan. Jadi Miko nanganin itu agak kesulitan gitu. Karena udah coba kayak dikasih boraks atau apa sih kayak gitu kemarin tuh kan. Kurang tahu juga sih, ada juga yang ngasih.
Coba Bapak lihat batangnya dulu, ada jamur nggak? Kalau ada jamur kan agak Ganoderma tuh Pak. Itu kok kalau mau nangani yang kayak gitu-gitu gimana tuh, Bang? Pakai Ya dia tuh apa? harus dibongkar Bang, gitu. Dibongkar keliling, dibuat dulu paret, keliling segi peta. Kalau nggak ingat saya dulu ya, kalau masih ingat dulu. Jadi nanti di dalam tanah itu nanti dikasih belerang atau marfu. Jadi supaya jangan jadi spray atau menyebar deh gitu Bang. Berarti bukan karena kurang pupuk ya, Bang? Berarti. Coba Karena dicek dulu Pak, di lapangan itu ada jamurnya nggak gitu. Kalau memang nggak ada jamurnya, biasa kalau dia ke buahnya mengecil, itu dia kekurangan pupuk K atau KCl. Tanahnya tanah apa nih Pak? Gambut atau pasir? tanah mineral ya, Bang. Yang biasa-biasa gitu aja. Oh Nggak nggak ini. gambut ya? Nggak Enggak, gambut, enggak. nggak berpasir ya? Enggak. Cuman memang Oh, dia kalau dia tumbuh terus kayak patah gitu terus kuning, kering ya udah. Jadi kayak TBS-nya itu cuman mungkin kayak buah pasir gitu malah nanti jadi kayak buah 10 kilo 8 kilo gitu. Cuman kebesaran uh, janjangannya aja gitu, brondolannya malah lebih sedikit gitu, nggak padat dia, Bang. Itu sih kalau yang kalau setahu saya ya Pak ya, di lapangan pernah yang saya kunjungi Monat gitu, itu kalau buahnya kecil itu KCl kurang, pupuk K kurang. Kalau dia menguning itu pupuk N kurang, nitrogen atau urea. apakah ini, Bang? Apakah itu berpengaruh karena ini ya masih langsung disisip gitu, Bang? Karena dia masih udah tanaman udah disisip juga gitu, Bang. Itu berpengaruh besar nggak karena itu? Jarak tanam berapa Pak? Kalau yang tanaman udah tuanya itu 8 kali 9 kalau nggak salah, Bang. Cuman kalau yang ininya yang sisipnya pasti pas di gawang-gawangannya kan gitu. Oh, yang disisip itu tanamannya udah besar. Udah sampai ada yang buah pasir memang. Wah, itu bisa terjadi perebutan suara juga Pak di situ. Makanya Bapak cek dulu di lapangan dulu. Oh, Apakah itu dia kena Ganoderma atau tidak? Satu. Kedua Bapak tengok nanti di pelepahnya, dia kuning atau bekarat atau memang kuning aja. Kalau dia kuning bekarat, itu dia kekurangan pupuk serim. Kalau dia pupuknya kuning aja itu kurang pupuk urea. oh. Tapi kalau di buah dia mengecil, tidak dari buah pasir pun dia lama tumbuhnya, itu dia biasa kekurangan pupuk KCl Pak. Gitu. KCl itu untuk buah, Kacang untuk buah. Oke. N untuk daun, KMG itu untuk daun juga, untuk seperti di pelepah daun. Kalau K untuk P itu untuk batang gitu. Mungkin nanti bisa diaplikasikan dulu ya kan, Bang. Kita coba dulu kan. Bisa. Seperti itu. Dicek dulu Pak di lapangan kayak mana nanti kondisi lapangannya gitu. Iya, Bang, betul itu memang. Karena Mm-mm. memang itu sih jadi yang jadi kayak kendala beberapa pohonnya itu jadi kayak gitu semua jadi kayak malah menular dia gitu kan, Bang. Oh, kena jamur lah tuh Pak, Ganoderma itu. Oh. Makanya Kalau udah Biko eh, indikasinya apakah karena disisip kah atau gimana atau kurang pupuk itu tadi, Bang. Itu sih. dicek dulu Pak, ada kalau memang dia ada jamur di pangkal batang itu, pangkal bawah Mm-mm. itu memang kena Ganoderma gitu. Nanti bisa ditangani langsung kalau udah kayak gini udah tahu kan. Makasih ya, Bisa. Bang. Iya ya, sama-sama Pak. Cocok sekali. Sebenarnya mau bertanya nih. Ya, Iya. silakan Pak Fendi Saputra. Tapi tunggu saya, aku masih di jalan ini. Oh, tapi terdengar jelas kok. Kalau mau bertanya silakan. Oh gitu ya. Karena tadi juga nggak mendengar dari awal ya. Jadi ya sama-sama belajarnya saya mau bertanya juga. Itu strategi perawatan kelapa sawit itu sebenarnya kalau kita mulai dari awal sampai panen itu sebenarnya seperti apa gitu yang bagus tuh. Karena kan setiap individu kan mempunyai strategi masing-masing. Nah, jadi strategi yang secara spesifik umumnya itu yang paling bagus itu seperti apa gitu. Halo? Iya ya. Nah seperti itu aja. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Oke. Fendi Saputra. Jadi kalau kita bicara tentang perawatan kelapa sawit dari mulai nol sampai kita panen itu kita mulai bicara dari TBM dulu Bu. TBM 1, TBM 2, sampai TBM 3. Nanti pada saat TBM 1 itu kita harus lihat dulu Pak dari buahnya. Apakah buahnya banyak atau tidak gitu.
perawatannya bagaimana, di TBM itu mempengaruhi untuk ke depannya Pak, kastrasinya bagaimana, tunas pasirnya bagaimana, sudah sesuai belum gitu. Kalau sudah sesuai kastrasi dan tunas pasir itu, nanti untuk masuk ke TM itu nanti buahnya tuh akan yang kita harapkan Pak, BJR-nya itu akan kita dapat gitu. Jadi untuk mendapatkan BJR yang kita inginkan itu di umur berapa itu Pak? Yang paling cepat itu? Ya di TM1 bisa kita tengok sampai TM2 Pak gitu. Nanti Oh kan gitu. Bapak bisa tengok nanti kan ya, kalibrasi BJR Pak dari satu blok itu nanti nampak rata-rata berat janjannya berapa gitu. Nanti di sini kan kita nggak ada slide tentang panen pula kan gitu Pak. Mengenai pemupukan Pak? Pemupukan Jadi itu 4T Pak. mengenai pemupukan itu, jadi dosis yang harus kita berikan itu sebenarnya berapa gitu Pak? Supaya tidak sia-sia gitu kan, kadang ada kurang, ada kelebihan gitu kan, yang pas gitulah. Bapak pupuk tunggal atau majemuk? Yang paling bagus Pak, yang direkomendasi? Ya, kalau rekomendasi sih pupuk majemuk juga bisa, kayak NPK 15-15-64 gitu kan. Jadi konsorkannya tinggi kan. Jadi 2 kilo per pokok bisa Pak untuk sekali tabur per pokok. Per pokok berapa per tahunnya? Per tahun jadi 4 kilo Pak. Itu yang 4 ideal kilo. ya Pak. Nah, itu yang ideal. Untuk umur berapa itu Pak? Kalau umur 10 tahun Pak? Untuk 10 tahun itu bisa Pak 2 kilo per pokok. Per tahunnya berapa ketemunya? 4 kilo? Iya, jadi 1 semester itu 2 kilo. Jadi kalau 1 tahun itu 4 kilo Pak. Itu nanti dibarengi juga pupuk mikro macam borat, CU gitu. NPK berapa tadi Pak? Bisa ada 15-15-64. 15-15-64. Itu dulu ya Pak, waktu saya masih di kebun ya. Tapi sekarang nggak tahu perkembangan NPK ini berapa kan. Iya gitu. Jadi itu NPK kalau itu dia kandungnya 100% gitu kan. Kalau 15 per berapa sih? 64. Iya. Itu kalau untuk dipresentasikan itu berapa persen Pak urea yang didapat tuh Pak? Ketika dikalkulasikan ketika urea itu 46 gitu. Kalau dulu saya tengok 15-15-64 itu jadi artinya 15% urea. Jadi MPK MG ya, MG itu Pak ya, di ujungnya MG. Jadi untuk P-nya itu 15 dan lebihnya itu udah dikapak gitu. Itu tidak berkurang Pak. Sedangkan Enggak. 15 itu kan 15% tuh ya. Sedangkan untuk 1 kilo urea 46 aja itu masih kurang tuh Pak, apalagi masih 15 gitu kan. Itu kan R&D pabrik Pak yang ngasih Pak. Kita kan semua aplikasi di lapangan aja Pak. Soalnya kalau nengok dari PPKS kan, kalau rekomendasi kan juga agak berat kalau untuk petani swadaya gini. Kalau PT ya mungkin ya ringan gitu, tapi untuk swadaya itu kan ya kita ambil tengahnya saja gitu kan. Tapi ambil tengahnya tapi juga memiliki hasil yang optimum gitu kan. Ya tidak minimal, tidak pun minimal ya kita ambil optimumnya aja gitu kan. Sedangkan ada nih rekomendasi dari para petani itu, komunitas petani itu pakailah 13-827 itu membutuhkan 9 kilo Pak untuk per tahunnya Pak. Kok ini 15-15 9 kilo. Kok hanya 4 kilo gitu kan, otomatis kan ada keseimbangan gitu. Ini gini Pak, ini kan kalau yang kenapa saya bilang 2 kilo itu tuh rata-ratanya Pak. Gitu kan. Emang sebenarnya paling bagus itu kalau pemupukan tuh 8 kilo setahun Pak. 8 kilo per tahun Pak ya? Iya. Cuma kan sekarang itu kan dari PT Pak, gitu ya. Kalau dari untuk yang petani kan kita lihat dulu lah gitu Pak, kemana kan. Tengahnya gitu kan itu. Iya. Supaya tidak memberatkan gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dari pemupukan itu, tapi kalau memang Bapak di kelapa sawitnya ada penyakit kayak Ganoderma atau Marasmius diserang uap api juga nggak akan naik produksinya Pak. Tanam
Kan tuh ada, itu tanaman inangnya ada, predatornya juga ada. Nanti di slide selanjutnya Jadi saya penyebabnya jelaskan. munculnya ulat api, Pak? Ya, itu Apa? pengaruh lah Pak sama kelapa sawit Pak. Jadi pelepahnya Oh, tuh kering Pak. Kering nanti jadi macam lidi dia. pengaruh apa munculnya ulat api itu penyebabnya? Kalau penyebab ulat api sih, kalau sepanjang saya kerja, belum tahu gitu. Karena memang endemiknya di situ memang ada, pasti nanti beberapa tahun kemudian nanti ada lagi dia gitu. Kalau untuk tahun kemarin kan ulat kantong itu yang ada itu. Kalau Ya, ulat api ini sepertinya udah ada 3 tahun ini kayaknya nggak nyerang nih 3 tahun ini. Kalau ulat kantong ya Pak ya. Ya, kalau ulat api sih kalau buat saya sih tidak terlalu signifikan kali pengaruhnya. Ulat kantong ini yang signifikan. Dan itu nanti total produksinya akan turun Pak untuk tahun ke depannya gitu. Jadi tidak maksimal atau optimumnya untuk kelapa sawit ini. Gitu. Kalau dari PPKS itu 24 ton per hektar per tahun Pak. Per hektar ya. Berarti artinya 2 ton per bulan. Ya itu kan 24 ton per hektar per tahun itu kan dihitung secara sampai dengan Desember Pak. Jadi kalau rata-rata per bulan ya kita bagi aja lah Pak berapa. Gitu ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Fendi Saputra. Kira-kira dari teman-teman masih ada pertanyaan lagi kah? Sudah cukup, baik. Saya mau mengingatkan sebelum kita akhiri sesi webinar pada malam hari ini. Halo? Halo ya Bu, kedengeran ya, Bu. Jelas? Jelas. Ya, sebelum kita akhiri sesi kelas agribisnis pada malam hari ini, saya mau mengingatkan lagi untuk teman-teman bisa mengisi link absensi yang sudah ada di kolom komentar. Jadi nanti untuk teman-teman tadi ada juga yang nanya ya sertifikat gitu, mungkin boleh juga diisi link absensinya. Di situ tertera nomor telepon bagi yang tadi sudah mengisi tapi nomor teleponnya masih kosong, boleh diisi kembali di link yang sudah ada di kolom chat. Kalau belum, saya coba kirimkan lagi ya. Oh ini ya. Apa yang diisi Bu? Saya kirimkan di kolom chat di Google Meet. Iya betul. Ada Google Form di situ. Boleh diisi itu sebagai absensi untuk webinar kita. Itu ada nomor telepon, nama lengkap dan domisili. Boleh diisi di situ. Untuk sertifikat juga nanti akan dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang sudah diisi di link webinar tersebut, link absensi webinar tersebut. Oke, baik. Kalau gitu, Pak Fahru, kami terima kasih sekali untuk waktunya dan ya, Bu, sama-sama. Di-share sama kita. Mudah-mudahan jadi bermanfaat untuk kita semua yang sama-sama bergerak di industri kelapa sawit ya, Pak. Ini ada yang nanya, temu tani itu apa, Bu? Jadi ini pertemuan rutin kita dengan sesama petani. Untuk saat ini kita memang baru berada di Kabupaten di Kampar ya. Yang mudah-mudahan nanti akan diadakan rutin dan berkembang di daerah-daerah lainnya gitu. Untuk saat ini baru berada di Kampar gitu. Nanti boleh diisi. Jadi kita juga memang sedang mengembangkan komunitas kita supaya bisa lebih luas lagi, bisa menjangkau lebih banyak petani lagi gitu, supaya manfaatnya bisa lebih terasa ya sama petani-petani di Indonesia. Baik, kalau gitu Pak Fahru, saya terima kasih. Teman-teman
juga terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah join dari awal sampai akhir. Untuk beberapa pertanyaannya, jika masih ada pertanyaan, boleh join di WhatsApp grup kita, boleh tanya jawab di situ, atau juga bisa join di kelas-kelas webinar kita selanjutnya di setiap hari Kamis jam 7.30. Gitu. Kalau gitu dari saya cukup. Oh, link WhatsApp-nya sebentar saya kirimkan lagi ya. Berikut untuk link WhatsApp-nya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Saya juga terima kasih sama teman-teman untuk menyediakan waktunya. Pak Fahru juga terima Iya, kasih Bu, sama-sama. untuk belajar bersama-sama kita ya. Jangan bosan-bosan untuk sharing-sharing materi sama kita. Ya, ya, Bu. Siap. Banyak. Baik, sampai bertemu lagi di kelas berikutnya. Selamat malam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.